네, 뭐 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 뭐 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 뭐 레프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. 켜. This one. Oh, sorry. Both Indonesia and Bahrain team, those teams, did their best until the referee whistles, at the last minute. But still, I have to mention about, there's some shame thing in regarding the referee's decision. So if AFC wants to develop, and the referee's decision also has to be improved. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. 2대2 상황이 됐는데도 인도네시아 선수들이 많이 화가 났다. 왜 그렇다 생각해요? 직접 뭐 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는지에 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 받는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지에 대해서 도대체 이해가 안 된다. If anyone just watched this match, probably you guys, surely understand, why our players get angry. Additional minutes, it was 6 minutes, it was more than 90 minutes. The referee's decision, all biased. When we just, old players, when drilling, the Bahrain got, this free kick. So, yeah, I think everybody knows, why our players get angry then. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Kemarahan Sinteyong atas kepemimpinan wasit Al-Kaf saat memimpin pertandingan Indonesia versus Bahrain terlihat saat waktu konferensi pers. Sinteyong menolak berjabat tangan dengan ofisial Bahrain dan mengkritik keputusan wasit sebagai bias. Good evening, welcome to the post-match press conference and we are pleased to welcome the head coach of India. Atas kontroversi yang ada, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengajukan protes kepada AFC dan FIFA atas kepemimpinan wasit. Dalam laga tersebut, banyak keputusan wasit yang dinilai kontroversi dan bisa diperdebatkan. PSSI pun kecewa dengan kepemimpinan Al-Kaf. Tweet panjang
Dalam keterangan tertulis yang kami kutip dari kompas.com, Arya Sinulinga, Ketua Exco PSSI bilang, ya kita kirim surat protes. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Usai pertandingan melawan Bahrain dengan hasil imbang, Timnas Indonesia langsung bergegas berangkat ke Qingdao, Tiongkok, bersiap menghadapi laga melawan Tiongkok Selasa 15 Oktober 2024. Malik Rizaldi minta doa masyarakat Indonesia agar meraih 3 poin saat berlaga Selasa besok. Sementara 2 pemain yang berhasil mencetak gol ke gawang Bahrain, Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk, mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat. 3 poin di Cina. Halo Garuda fans, saya baik-baik saja. Ini mau berangkat ke Cina untuk akan mendapatkan 3 poin. Hello Garuda fans, thank you for the support today in Bahrain. Now we're off to China and hopefully you will support us as well in China. Thank you. Thank you. Indonesia lawan Bahrain, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Melihat skor kita saat waktu pertandingan tersebut, bagaimana harapan dan bagaimana pandangan Bapak mengenai pertandingan tersebut? Boleh dibilang ya, gondok banget. Kenapa Pak gondok banget, Pak? Ya gimana, sudah 2-1, ya kan? Ada tambahan 6 menit, tapi sudah 9 menit belum dibunyikan. Dan pada detik terakhir Pak, ada 2 rumah sakit. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. PSSI melayangkan surat protes kepada AFC terkait kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf di laga Indonesia melawan Bahrain Kamis malam. Wah, ini sangat mengecewakan. Kenapa? Karena kita tahu gol terakhir yang buat kita seri itu hasilnya itu sudah lewat dari perpanjangannya yang 6 menit karena di 98 itu. Dan kita langsung membuat protes ya karena Pak Ketum udah minta Pak Marji sebagai manajer di sana kemarin langsung buat surat, langsung menulis form keberatan terhadap pertandingan tersebut. Hasilnya bagaimana kita tunggu. Pak Ketum juga, Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa kita harus evaluasi supaya ke depan jangan lengah lagi di akhir-akhir. Dan di sisi lain juga pemain-pemain kita akan bertanding di di Cina. Ini kita harapkan mereka kembali mentalnya bangkit karena kita butuh poin lebih di Cina nanti. Ya? Oh, gini, tentu ketika kejadian kemarin kita harus apresiasi pemain-pemain sepak bola kita yang sekarang sudah bisa kasih lihat mereka tegar, mereka fight gitu. Nah, inilah ciri khas bangsa kita yang harus kita lahirkan, bahwa kalau mereka ngelihat bangsa Indonesia ini serem gitu loh. Ya, selain kita bangsa yang senyum, pemurah hati, tetapi kalau soal kerja, tanding, ya kita mesti kelihatan serem gitu. Kalau New Zealand ada tari-tariannya, ya kita juga mesti kasih lihat kesereman kita. Karena kita mau ciptakan juga
pahlawan-pahlawan bangsa versi baru. Nah, sepak bola adalah salah satu bagaimana kita bisa mertaikkan martabat bangsa. Terlepas dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Nah, kita pernah melakukan itu ketika Ivar Jenner dapat kartu kuning, ya, karena dianggap ingin mencederai musuh. Kita lihat videonya tidak, kita challenge, gagal. Ya, tapi ya kembali kita harus berani. Kita ini bangsa besar. Jangan juga kita selalu menjadi bangsa yang tidak berani mengungkapkan pendapat pada ketidakadilan, baik di dalam negeri, di dunia, dan di unsur-unsur lainnya gitu. Jadi kita coba, tapi tetap mental, bukan mental head lah ya, mental pemain harus diutamakan. Itulah sejak awal 1 tahun 8 bulan ini kita mendorong bagaimana mental pemain tim nasional kita. Kemarin habis tanding mereka tetap optimis, langsung berangkat ke China. Sekarang latihan, mudah-mudahan kita bisa rebut poin maksimal. Daya juang. Saya rasa kita sudah bermain baik, cuman sayang ya di ujung kita nggak boleh terus nyalahkan wasit. Saya udah bilang ke pemain, saya text message satu-satu semua pemain bahwa yang sudah lewat kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan China dapat 3 poin berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan 1,5 poin. 15 dibagi 10 1,5 poin. Masih ada harapan. Tetapi tentu ya kita harus mencari beberapa kemenangan yang ketika kita menjadi tuan rumah, tentunya ketika lawan Bahrain, lawan China, ataupun menyolong ketika kita jadi tuan rumah dengan Saudi, ataupun ya kalau Jepang sulit lah ya, tapi ya kita coba jangan kalah set dulu. Kemarin kalau udah salaman berarti kan udah fix lah, tinggal prosesnya. Ya tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, ya setelahnya tentu DPR untuk ada percepatan. Tapi windownya kalau kita lihat itu di bulan Maret bisa main. Tapi kalau bisa November, ya kenapa tidak? Makasih. Ada kawinan, ada kawinan. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih masih di Kompas yang bersama saya Mario Sarong. Saudara, Indonesia ditahan imbang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus puas dengan hasil seri 2-2 usai Bahrain mencetak gol di menit terakhir. Hasil ini membuat Indonesia tertahan di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Menjamu Indonesia di Bahrain National Stadium Kamis malam, tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Muhammad Mahrun di menit ke-15. Indonesia berhasil menyamakan skor 1-1 lewat gol Ragnar Ortmangun jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, tepatnya menit ke-74, Indonesia berhasil membalikkan keadaan untuk unggul 2-1 lewat gol Rafael Struijk. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu buyar saat Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-9 tambahan waktu di akhir babak kedua lewat gol yang dibuat Mahrun. Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga sontak menuai kritikan. Pelatih Indonesia Sintayong mengaku menyesalkan keputusan wasit yang dianggap merugikan skuad Garuda.
직접 뭐 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 받는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지 대해서 도대체 이해가 안 된다. Sintayong menyebut Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) harus memperbaiki kemampuan dan kinerja wasit di Asia jika ingin sepak bola Asia berkembang. 네, 뭐 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 뭐 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 뭐 레프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. Pasca pertandingan Bahrain melawan Indonesia, kinerja wasit menjadi sorotan warganet di media sosial X. Pada Jumat pagi, pembahasan FIFA hingga wasit Ahmed Alkaf masuk dalam 10 besar trending topik. Ahmed Alkaf adalah wasit yang memimpin laga Bahrain melawan Indonesia yang keputusannya dinilai kontroversial. Kami cuplik beberapa komentar dan berita di media sosial X. Ada warganet yang menilai sepak bola bukan milik pemain, tetapi milik wasit. Wasit yang dipilih FIFA sangat buruk. Ada juga yang berkomentar, wasit Ahmed Alkaf merampok kemenangan Indonesia. FIFA didorong untuk menghukum wasit ini. Sementara itu, PSSI disebut akan mengajukan protes ke AFC soal kinerja wasit Bahrain versus Indonesia. Skor imbang 2-2 melawan Bahrain menjadikan Indonesia untuk ketiga kalinya meraih hasil imbang secara beruntun setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Arab Saudi dan Australia. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas bagaimana peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 pasca laga melawan Bahrain? Lalu apa analisis dari pertandingan semalam? Saat ini sudah bergabung bersama kita pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat siang Bung Wesley. Bung, itu tadi malam kesenangan kita hampir paripurna di menit 74. Kalau nggak di menit ke-9 gol balasan dari Bahrain itu membuyarkan kesenangan kita. Bung, tapi di wasit memberikan tambahan waktu babak kedua ini 6 menit, tapi pertandingan malah dibiarkan berakhir hingga 9 menit. Ini menurut Anda seperti apa? Ini regulasi tambahan waktu di sepak bola apakah bisa atau bagaimana sebenarnya seperti ini? Iya, di regulasi itu wasit bisa memberikan pengamatannya atas kejadian lapangan setelah ada penambahan waktu. Apakah ada kejadian misalkan pelanggaran atau buang-buang waktu, dia bisa biasanya menambahkan waktu itu. Tapi lazimnya Mario itu setelah muncul masa injury time, tambahan itu paling semenit ya. Kalaupun ada misalkan pemain yang cedera setelah masa injury time atau ada buang-buang waktu. Tapi kalau ini memang mungkin kalkulatornya lagi rusak ya, 90 tambah 6 jadinya 99. Ya itu yang kita lakukan, ini protes oleh federasi, tapi fokus ke pemain dan pelatih sudah harus selesai, tinggal di Bahrain kembali fokus untuk menghadapi Cina. Bung, kalau pertandingan tadi malam misalkan 90 tambah 6 menit, 96 menit, apakah normal sebenarnya dalam sepak bola perpanjangan dari 96 menit yang harusnya diputuskan tetapi melebar atau berperpanjang hingga 3 menit, apakah sebenarnya normal atau bagaimana sebenarnya? Kalau tambahan 6 menit itu normal, sangat normal. Bahkan kemarin kalau kita event sebelumnya bahkan ada yang 10-12 menit itu sangat mengganggu pertandingan. Tapi 5, 6, 7 menit injury time itu normal kalau memang ada kejadian-kejadian yang membuat pertandingan harus terhenti. Seperti halnya kehadiran VAR, itu kan memang membuat cukup lama ya waktu untuk mengecek misalkan kartu merah atau gol. Nah, tambahan 3 menit, 4 menit, 5 menit itu biasa. Tapi memang yang menjadi pertanyaan adalah wasit keempat sudah memberikan tambahan waktu 6 menit, tidak ada kejadian istimewa, tidak ada permainan yang berhenti cukup lama untuk kemudian wasit asal Oman ini memberikan tambahan waktu sampai 90 tambah 9, lalu kemudian selesai pertandingan ketika tuan rumah Bahrain menyeimbangkan kedudukan. Ini yang sudah awal kita antisipasi, sudah awal waspadai ya, karena teror itu
provokasi itu tidak hanya dari penonton, dari pemain dan dari wasit itu sudah ramai dibicarakan lah sebelum pertandingan. Oke, Bung Wesley, jika kita berandai-andai, misalkan pada akhirnya terbukti ada kecurangan oleh wasit, apakah nanti regulasinya pertandingan diulang atau bagaimana? Diskualifikasi atau gimana sebenarnya? Belum pernah yang saya dengar ada kejadian, bahkan ke Euro dulu pernah seharusnya offside, tidak offside, tapi gol, tidak ada pertandingan yang dibatalkan. Hanya emang evaluasi kepada kinerja wasit. Disinilah yang merugikan kita. Apapun hasil evaluasi wasit, federasi Asia atau FIFA terhadap wasit tidak mengubah pertandingan. Ini yang menyesalkan bagi kita ya. Tapi fokus itu sudahlah, kita dapat 1 poin, kita harus tambah lagi semangatnya untuk tambahin 3 poin dari laga berikut tanggal 15. Oke, Bung, kalau melihat tadi malam ini Timnas Indonesia memberikan salah satu permainan yang begitu istimewa, tapi dari Anda sebagai seorang pengamat, evaluasi atau catatan tadi pertandingan tadi malam seperti apa yang mungkin bisa memberikan perkembangan selanjutnya? Iya, pertanyaan saya sangat menarik ini, juga menjadi pertanyaan saya. Melawan Arab kita menerima tembakan, hasilnya 1-1. Menghadapi Australia kita menghadapi 19 tembakan. Di kandang sendiri hasilnya 0-0. Babak pertama kemarin lawan Bahrain, kita nyaris menyelesaikan babak pertama tanpa tembakan ya. Lawan bisa menembak 10 kali, 2 target, kita mengakhiri pertandingan dengan 1 tembakan dan kemudian menjadi gol. Bahwa sampai 45 menit waktu berjalan kita tidak melakukan tembakan serangan sama sekali. Pertahanan kita harus kita akui jempol. Tapi ini PR bagi Sintayong bagaimana mengalirkan bola lebih sering ke pertahanan lawan dan variasi-variasi permainan serangan. PR karena organisasi kita bagus ya, lawan 6 kali juara 6 kali tim yang tampil Piala Dunia, Arab Saudi, Australia, kita tidak bisa dikalahkan. Bung, ini jadwalnya setelah ini bersama akan melawan Tiongkok. Apakah Tiongkok bisa merupakan sebuah kekuatan yang harusnya diwaspadai oleh Indonesia atau bagaimana sebenarnya? Nah, lawan kita berikutnya dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja nih Bung Mario. Ini perlu paracetamol ya, nggak demam nih si Tiongkok ini atau Cina ini, karena mereka sudah kebobolan 12 kali, hanya kemasukan 2 kali, itu pun tidak bisa dianggap sebuah permainan yang membaik seperti halnya Cina atau Tiongkok zaman-zaman dahulu beberapa lalu. Jadi momentum kali ini kita mendapatkan poin, tinggal bagaimana meningkatkan intensitas serangan. Lawan kita sudah menelan kekalahan, bahkan telak ya 0-7 dari Jepang, kemudian kalah 1-2 dari Arab, pernah sempat mencetak gol 1 sebelum kalah 1-3 lawan Australia. Yang waspada, yang kita wajib waspada adalah Cina atau Tiongkok ini bisa mencetak gol ketika kita terlalu terbuka ruang permainannya. Nah, ruang permainan kita tertutup nih sudah. Tapi bagaimana kita lebih dekat ke gawang lawan itu menjadi PR di pertandingan berikut. Bung, ini Indonesia bersama Jepang jadi tim yang belum pernah kalah. Artinya untuk bisa lolos sisa laga kandang ini harus diakhiri dengan kemenangan atau bagaimana? Setelah partai away kita nanti di November 2 kali home menghadapi Jepang dan Saudi. Bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan poin dari 2 tim yang pelanggaran Piala Dunia ini. Jadi fokus dulu kita menghadapi Cina atau Tiongkok, karena prediksi saya peringkat 3-4 itu akan jadi rebutan 3 negara ini, Bahrain, kita maupun Australia, karena 1-2 itu perebutannya antara Jepang dan Arab Saudi. Apakah mungkin terbalik? Mungkin saja. Seandainya kita kemarin menang lawan Bahrain kan kita bisa berada di posisi untuk sementara, di posisi atas. Tapi partai away ini harus kita amankan untuk 2 home yang sangat berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Oke Bung Wesley, semoga evaluasi yang disampaikan ini bisa memberikan sedikit masukan pada perkembangan timnas Indonesia kita sehingga pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia nantinya pertandingan berikutnya Indonesia Garuda bisa menang dan memetik hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola. Bung Roni, selamat petang. Selamat petang Cindy. Ya. Bung Roni, banyak sekali kontroversi yang dibahas juga oleh masyarakat Indonesia setelah nonton pertandingan kemarin. Kalau Anda mencatatnya kepemimpinan wasit tadi malam seperti apa? Iya, terutama bagaimana wasit melihat itu di babak kedua ya, ada masa injury time kan ketentuannya terjadi di 90+6. Kalau dia melewatkan itu sampai di 90+7 mungkin masih diterima.
Ya, tapi kalau sudah lewat 3 menit pun ini akan menjadi pertanyaan besar. Sepertinya Ahmed Alkaf ini menunggu saat-saat yang pas sampai tuan rumah bisa mencetak gol. Sehingga dia tidak melihat lagi untuk menanyakan ke VAR apakah gol itu offside atau tidak. Ya sekedar untuk bertanya, tapi dia tidak bertanya lagi ketika bola datang ke tengah, langsung ditiup setelah selesai ada kick off sana, pertandingan selesai. Ya, mestinya kan dia harus bisa bertanya di sini. Tapi ya itu sudah lewat, saya pikir, dan memang 3 ini terasa sangat panjang. Kalau tidak ada gol dari Bahrain, mungkin dia akan tambah sampai 10 menit. Itu pasti akan terjadi. Dia akan menunggu ini. Sehingga ini perlu untuk, saya pikir, bagi PSSI melihat, ya, menanyakan ini, bukan saja melancarkan surat protes atas kepemimpinan wasit, tapi menanyakan kepada AFC setiap kali memutuskan untuk memimpin pertandingan, misalnya Indonesia main, itu seperti yang dialami melawan Bahrain, mestinya kan dia tidak berada di sana. Ini Oman kan negara serumpun yang sama-sama Asia Barat dengan Bahrain, tetangga, jadi pasti ada kepentingan kalau menurut saya. Jadi tidak boleh, mungkin bisa memimpin di sana wasit dari Korea, Asia Timur, atau dari Uzbekistan, Kirgistan, atau dari India, sehingga tidak punya kepentingan sama sekali. Sama halnya kalau Indonesia main tidak boleh dipimpin oleh wasit-wasit dari Asia Tenggara misalnya begitu. Tapi ini kan dipilih selalu dengan wasit yang secara tidak langsung ya pasti akan lebih memihak Bahrain seperti yang dilakukan oleh Ahmad Alkaf ini dengan banyak hal-hal janggal yang terlihat. Jadi pantas juga kalau STY mengatakan bahwa ini bias, sangat memalukan kepemimpinan wasit Alkaf sepanjang pertama di babak kedua. Begitu, Cindy. Okay. Bung Roni, tapi kan PSSI bilang sudah bakal memprotes ke FIFA dan juga ke AFC. Apa implikasinya ketika sudah melayangkan protes itu? Ya, saya pikir wajar. Ini harus diprotes. Ya. Walaupun tidak bisa mengubah hasil pertandingan itu, tetap 2-2. Tidak bisa ada pertandingan ulang sebagainya. Tapi perlu memang PSSI untuk bereaksi atas kejadian ini, karena ketidakpuasan kita, jangan kita diam. Ya, kita harus bisa memberikan surat ini. Dan saya pikir wajar ke AFC atau langsung ke FIFA, sehingga ini mendapat perhatian utama dari otoritas tertinggi ya untuk Badan Sepak Bola Dunia seperti FIFA untuk melihat lagi ya untuk kejadian yang ada. Kalau perlu diputar lagi rekaman tuh di menit-menit akhir tuh 90+6 sampai di 90+9 ada gol, baru dia tiup di menit 90+10. Itu kan sudah terlalu jauh ya kalau bisa dikatakan. Bisa ditolerir yang saya bilang tadi di 90+6 sampai 1 menit aja lewat atau 2 menit masih oke lah. Jadi saya pikir membuat kita agak dirugikan. Nah tapi kan Indonesia masih harus melawan Tiongkok hari Selasa. Bagaimana caranya agar timnas Indonesia tidak terlalu terpengaruh atau nanti bisa mengatasi adanya ini, kan pasti berpengaruh juga kepada mental mereka, psikologis mereka. Seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Saya kira mereka harus cepat move on dengan pertandingan ini. Lupakan pertandingan lawan Bahrain, lupakan kejadian lawan wasit Ahmed Alkaf ini, jangan masuk dalam ingatan untuk kemudian terbawa sampai di Cina. Sekarang sudah harus fokus pemain-pemain semua itu lawan Cina. Ya, karena Cina ini pasti akan bereaksi juga setelah mereka kalah dari Australia kemarin 3 kali kalah. Mereka tidak ingin malu di kandang mereka. Mereka ingin mengalahkan Indonesia. Itu bagi Cina. Sehingga kita ini harus pemain-pemain fokus 100% konsentrasi. Jadi buang jauh-jauh itu tragedi atau peristiwa di Bahrain kemarin, jangan mengganggu anak-anak pusat konsentrasi. Jadi sekarang mesti mental, mesti siap menghadapi Cina. Itu yang paling penting buat kita. Dan tidak ada lagi kartu-kartu kuning yang terjadi di sana, terutama untuk Jai Ises dan Calvin Verdong. Oke, fokus di hari Selasa yang melawan Tiongkok. Bung Roni, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Saudara, usai berhasil menahan imbang Bahrain, timnas Indonesia langsung berangkat ke Qingdao, Tiongkok, bersiap menghadapi laga melawan Tiongkok pada Selasa 15 Oktober 2024. Para pemain dan ofisial timnas Indonesia langsung bertolak ke Tiongkok usai pertandingan melawan Bahrain. Ragnar Ratmangun dan Rafael Strijk mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia. Mereka berharap dukungan yang sama diberikan supporter saat melawan Tiongkok. Sementara Malik Rizaldi yang sempat mengalami luka akibat benturan dengan pemain Bahrain menyebut kondisinya saat ini telah membaik. Ia meminta doa masyarakat Indonesia agar bisa meraih 3 poin saat menghadapi Tiongkok Selasa 15 Oktober mendatang. Hello Garuda fans, thank you for the support today in Bahrain. Now we're off to China and hopefully you will support us as well in China. Thank you. Thank you. Halo Garuda fans, saya baik-baik saja. Ini mau berangkat ke Cina. Akan mendapatkan 3 poin.
Ya, saat ini Indonesia sudah langsung mengalihkan fokus mereka. Timnas memfokuskan diri ke laga berikutnya melawan Tiongkok. Lalu bagaimana kondisi penggawa Garuda? Kita akan tanyakan kepada manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat malam, Pak Sumarji. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tidak ada satupun orang Indonesia yang begitu kecewa, begitu marah, tapi saya harus mengapresiasi bahwa timnas bisa langsung fokus, bisa langsung move on. Bagaimana kondisi pemain saat ini? Ya, jadi selesai kita melaksanakan pertandingan semalam dan kita paginya langsung terbang ke Qingdao. Alhamdulillah kita semuanya bisa tiba dengan baik-baik saja dan selesai tiba kita langsung ke hotel dan kita konsolidasi sekaligus menyampaikan kepada seluruh pemain agar melupakan pertandingan Bahrain dan kita harus benar-benar fokus di pertandingan lawan Cina karena pertandingan di Cina ini, di Qingdao ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting ya, bukan hanya penting tapi sangat-sangat penting dikarenakan kita harus bisa meraih poin penuh dengan kita kemarin tidak bisa mendapatkan poin penuh. Saya kira anak-anak semuanya sudah sepakat dan kita awali begitu tiba di sini dengan semangat tinggi dan semangat ingin betul-betul memperbaiki kekurangan kemarin dan ingin membuktikan bahwa di Cina kita insya Allah akan bisa mendapatkan poin penuh sesuai dengan harapan, target, dan keinginan dari federasi. Sebagai manajer Anda juga melihat itu ya Pak Sumarji ya, bahwa penggawa Garuda juga sudah berusaha untuk move on ya. Mereka sudah bisa untuk kembali fokus? Oh iya, iya, secara otomatis. Jadi kalau anak-anak begitu tiba di Qingdao sini sudah semuanya fokus semuanya sudah tidak memikirkan pertandingan kemarin dan dari raut wajah walaupun capek tapi kelihatan sekali semangatnya itu kan menandakan bahwa anak-anak betul-betul ingin fokus gitu ya, ingin fokus dan anak-anak pun juga menyampaikan benar-benar ingin recovery dirinya dengan di sini karena kebetulan di sini juga tim dokter juga semuanya siap, fisio juga semuanya siap, betul-betul mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya dikarenakan kan waktu juga tidak terlalu lama di sini juga. Betul. Sehingga waktu yang ada betul-betul dipersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, tanggal 15 sudah bertanding. Artinya besok apakah sudah mulai berlatih? Bagaimana mungkin kondisi cuaca, kondisi di sana? Besok sesuai jadwal rutinitas kita sudah ada. Pagi kita habis breakfast, kita gym ya di hotel. Setelah itu baru kita sorenya melaksanakan kegiatan latihan di lapangan. Jadi sudah normal lah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya. Semuanya sudah sesuai dengan jadwal yang ada dan semua sudah move on lah seperti itu. Semua sudah move on, senang mendengarnya. Apakah ada kabar mengenai pemain-pemain yang mungkin akan kembali diturunkan atau mungkin masih melihat nanti kondisinya untuk melawan Tiongkok? Sementara ini kami fokus kepada yang pertama ya, mulai malam ini juga anak-anak pada semuanya pada melaksanakan fisioterapi semuanya dari selesai makan tadi. Terus sampai dengan sekarang ini masih pada semuanya ekstra keras kerja dari tadi di awal tak sampaikan dari tim dokter, tim fisioterapi semuanya kerja keras dan anak-anak semuanya pada riang gembira semua. Nah, kalau kaitannya dengan soal bagaimana ke depan, bagaimana nanti siapa yang mau diri itu belum, masih panjang. Jadi kan yang pasti kan kembalikan dulu kebugaran anak-anak karena perjalanan cukup jauh seperti itu. Kembali lagi ya. Terakhir kalau begitu, bagaimana kondisi Martin Paes? Anda tadi mengatakan sempat ada fisioterapi. Apakah ini juga tandanya Martin Paes masih harus melakukan recovery? Oh ya semuanya, bukan Martin Paes saja semuanya. Karena kembali lagi kemarin kan kita yang bermain baik sebagai starter atau line up maupun cadangan semuanya kan tentu berbeda ya.
dibandingkan dengan yang cadangan yang tidak dimainkan, sehingga penanganan tim PCO juga menyesuaikan dengan jam bermainnya anak-anak, sehingga disesuaikan betul. Kalau secara keseluruhan semuanya tidak, Martin sudah kondisinya sudah sangat membaik dan tidak ada, tidak merasakan apa-apa ya, artinya benar-benar sudah dari cederanya sudah normal gitu. Baik. Jadi kembali lagi bukan hanya Martinez, semuanya semua melaksanakan recovery sesuai dengan jam main yang kemarin, dan penanganan tim dokter pun juga berbeda-beda antara yang main full, main 30 menit, terus main 60 menit dan seterusnya. Itu semua sudah ada SOP-nya. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan nanti tanggal 15 kita akan kembali bisa melihat yang terbaik dari para pemain. Terima kasih Pak Sumarji sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Oke, kita buka informasi pertama di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut mental pemain timnas tetap kuat meski merasa dicurangi wasit saat pertandingan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasti nonton ya, sama saya juga kesel. PSSI sendiri sudah mengirim surat protes kepada FIFA dan AFC soal kepemimpinan wasit ketika timnas melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut telah mengirimkan surat protes ke FIFA dan AFC untuk mempelajari lagi soal kepemimpinan wasit dalam laga Indonesia melawan Bahrain. Indonesia merasa kepemimpinan wasit tidak adil. Namun menurut Erick Thohir, pemain timnas tetap optimis untuk menghadapi Tiongkok pada Selasa mendatang. Kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Itulah sejak awal 1 tahun 8 bulan ini kita mendorong bagaimana mental pemain tim nasional kita. Kemarin habis tanding, mereka tetap optimis, langsung berangkat ke China. Sekarang latihan, mudah-mudahan kita bisa rebut poin maksimal. Timnas Indonesia bersiap melawan Tiongkok dalam laga Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Selasa mendatang. Skuad Garuda telah tiba di Qingdao, Tiongkok. Setelah melawan Bahrain, Kamis lalu tim Indonesia melanjutkan upaya ke Piala Dunia dengan bertandang ke Tiongkok. Tim Garuda tiba di Qingdao Jiadong International Airport pada Jumat, sehingga timnas memiliki persiapan 3 hari untuk melawan tuan rumah pada Selasa 15 Oktober nanti. Pemain timnas melupakan keputusan kontroversial wasit saat lawan Bahrain dan menargetkan untuk menang atas Tiongkok. Lalu bagaimana persiapan timnas melawan Tiongkok? Kita akan berbincang dan menanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Malaika, kalau kita lihat laga lawan Bahrain tentu ya kecewa lah, mangkel gitu ya, karena akhirnya 2-2 setelah harusnya kita menang 2-1. Nah, melawan Tiongkok, apa yang disiapkan oleh Shin Tae-yong? Sudahkah move on untuk mempersiapkan laga melawan Tiongkok? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Timnas Indonesia telah tiba di Qingdao, Tiongkok pada Jumat kemarin yang sudah disapa atau disambut meriah juga oleh warga Indonesia di sana, yang tentunya akan menambah semangat jelang pertandingan melawan Tiongkok pada Selasa depan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2024. Dan pada hari ini tadi Timnas Indonesia juga sudah menggelar latihan perdana di Stadion Qingdao, di mana tadi pelatih Shin Tae-yong mengatakan ada sekitar 2 pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera ringan, yang adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun memang pelatih Shin Tae-yong mengatakan jangan khawatir karena mereka akan segera pulih karena melihat cederanya juga cukup ringan dan tidak terlalu berat. Dan untuk jelang pertandingan melawan Tiongkok ini tentunya target Timnas Indonesia adalah untuk menang, di mana Timnas Indonesia menargetkan bisa membawa pulang 3 poin dari Tiongkok, yang tentunya ini tidak akan mudah karena
karena memang timnas Tiongkok saat ini menjadi posisi juru kunci karena sebelumnya sudah selalu kalah di 3 pertandingan sebelumnya. Namun memang kita tidak bisa menganggap remeh karena jika kita melihat kemarin-kemarin yang berhasil memenangkan pertandingan melawan timnas Tiongkok adalah tim-tim favorit grup termasuk Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Dan jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, ini pelatih timnas Tiongkok juga sudah mengatakan timnya akan bertekad sangat kuat untuk melawan atau memenangkan pertandingan melawan Indonesia karena mereka mengejar kemenangan di kandang sendiri dan juga ingin mendapatkan atau mencetak 1 poin di mana 1 poin ini bisa membuahkan harapan atau asa untuk tetap lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saat ini sebenarnya timnas Tiongkok juga timnas Indonesia juga harus memiliki mental yang kuat dan pelatih Sinteyong juga sudah sempat menyebut bahwa kepemimpinan wasit di laga melawan Bahrain kemarin memalukan. Jadi untuk lebih lengkapnya kita dengarkan pernyataan dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong. 네, 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 2팀 다 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 네프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. Saat ini yang Indonesia butuhkan adalah kemenangan agar posisinya di klasemen bisa naik. Bermain imbang lawan Bahrain membuat timnas melorot ke posisi 5 dengan 3 poin. Di atas timnas ada Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Hanya 2 tim yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara tim di posisi 3 dan 4 memperoleh kesempatan ke kualifikasi tahap 4. Tim yang menghuni peringkat 5 dan 6 otomatis gagal ke Piala Dunia. Maka dari itu kita harus memberikan support atau dukungan yang terbesar dan juga kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia atau pasukan Garuda agar bisa memenangkan pertandingan melawan timnas Tiongkok dan juga bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembali ke studio. Terima kasih Malaika Kridaman, kita doakan timnas Indonesia bisa menjaga asa dengan menang melawan Tiongkok. Terima kasih laporan Anda.